Episode 3 drama Korea The Golden Spoon diawali dengan kisah kelanjutan episode sebelumnya. Setelah membuat Janggun ketakutan, Taeyong Palsu ternyata hanya menembakkan peluru kosong. Janggun dibawa ke rumah sakit karena melukai tangannya sendiri. Sementara Taeyong Palsu alias Seungcheon pergi menemui sang ayah. Di ruang ayahnya, Hwang Yundo, Taeyong Palsu membayangkan bagaimana dirinya akan memiliki semua kekayaan yang ada. Akan tetapi, dia menemukan bahwa wasiat milik sang ayah di sana yang tak meninggalkan apapun untuknya. Sang ayah datang, dan Taeyong Palsu menginformasikan bahwa dirinya akan mengatasi masalah yang ia perbuat perihal Janggun. Taeyong Palsu mengunjungi Janggun setelahnya, dan menjelaskan kepada orang tua Janggun tentang apa yang terjadi. Taeyong Palsu mengungkapkan apa yang dilakukan oleh Janggun selama ini kepada kedua orang tuanya. Ia juga menyelesaikan masalah dengan menekan kedua orang tua Janggun untuk tidak memperbesar masalah. Setelahnya, Taeyong Palsu pun mengantarkan Taeyong asli alias Seungcheon Palsu pulang ke rumahnya. Namun saat mereka sampai, keluarganya sedang dihadapi masalah. Debt collector sedang berada di rumah mereka membuat keributan. Taeyong Palsu melihat dari kejauhan dan menahan dirinya untuk tidak terlibat ketika ia melihat ayahnya harus memohon kepada para debt collector di depan rumah sambil membersihkan sepatu mereka. Juhi di sisi lain bekerja di minimarket setelah kembali dari rumah duka. Akan tetapi gadis itu diikuti oleh sosok misterius yang menunggunya. Ketika perjalanan pulang, Taeyong Palsu memikirkan hidupnya dan apa yang harus ia lakukan untuk mendapatkan kepercayaan Hwang Yundo. Ia pun melihat berita tentang biotek dari Dosin Group. Adegan kini berpindah memperlihatkan sosok Oh Hyojin yang menemui Janggun di rumah sakit. Hyojin bertanya apa yang dilakukan Janggun dan Taeyong yang membuat pria itu terluka. Dan Janggun bertanya apa gadis itu tertarik pada Taeyong. Hyojin pun mempermainkan pria itu dan mengatakan bahwa ulang tahun Taeyong akan segera datang. Ia juga mengatakan bahwa hari ulang tahun Taeyong dan Seungcheon jatuh pada tanggal yang sama. Hari berikutnya, ayah Seungcheon akhirnya mulai bekerja. Namun pria itu menghadapi pilihan yang sulit. Ia harus menghadapi demonstran di tempat kerjanya yang menolak pembangunan. Ibu Seungcheon di sisi lain mencoba menghubungi pria itu, namun pria itu tak menjawab. Keadaan makin sulit di tempat kerja Chol. Ia diselamatkan oleh sosok pria yang kehilangan anaknya 5 tahun lalu. Pria tersebut ternyata adalah ayah dari Jungnara. Chol akhirnya selesai bekerja. Pria itu senang ketika akhirnya ia dapat menghasilkan uang. Saat perjalanan pulang, ia melewati toko kue dan mengingat bahwa ulang tahun anaknya akan segera datang. Di sisi lain, Taeyong Palsu juga mempersiapkan pesta ulang tahunnya. Moonki membawa berkas yang diinginkan oleh Taeyong Palsu. Pesta ulang tahunnya ternyata dipersiapkan oleh ayah Juhi, namun Juhi tidak ingin datang. Diperlihatkan Juhi yang sedang pergi menuju rumah Seungcheon. Ia pun bertemu dengan nenek penjual barang antik. Sang nenek kemudian menitipkan surat untuk Hwang Taeyong kepada Juhi. Di rumah Seungcheon, Seungcheon Palsu bangun dan sang ibu mempersiapkan sup rumput laut untuk ulang tahun anaknya. Ibunya juga mempersiapkan uang sebagai hadiah, namun Seungcheon Palsu mengatakan bahwa dirinya tidak menginginkan uang dan hanya ingin ibunya yang membuat sang ibu merasa tersentuh. Juhi pada akhirnya sampai di rumah Seungcheon dan memberikan hadiah untuk pria itu. Sang ibu dan kakak kebingungan ketika melihat Seungcheon membawa seorang gadis ke rumah. Kembali ke pesta ulang tahun Taeyong, Taeyong mengumumkan apa yang ia lakukan di hari ulang tahunnya dan berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Ia menunjukkan saham yang berhasil ia beli kepada sang ayah. Kembali ke Seungcheon dan Juhi, keduanya kini berada di kamar Seungcheon. Juhi merasa kagum melihat kamarnya dipenuhi oleh sertifikat, sementara Seungcheon membuka hadiah dari Juhi untuknya. Juhi melihat buku Seungcheon dipenuhi oleh gambar. Sikap Seungcheon membuat Juhi cukup bingung. Tiba-tiba seekor kecoa muncul di kamar pria itu dan membuat keduanya ketakutan. Juhi kemudian mendapatkan telepon dari ayahnya untuk menghadiri pesta ulang tahun Hwang Taeyong. Di pesta, Hyojin memperhatikan sikap Taeyong yang aneh dan datang kepada pria itu. Hyojin kemudian mengatakan keanehan yang dilakukan Taeyong. Taeyong Palsu pun mengatakan bahwa dirinya ingin meminta maaf kepada Hyojin atas apa yang telah ia lakukan sebelumnya. Juhi akhirnya datang bersama dengan Seungcheon Palsu ke pesta ulang tahun Taeyong, dan pria itu mengatakan ia punya urusan di sana. Di sisi lain, Taeyong Palsu harus bermain piano di hari ulang tahunnya. Namun kehadiran sosok Seungcheon Palsu membuat semua orang kaget, apalagi ketika ia mampu bermain piano seperti sosok Taeyong. Juhi datang dan memberikan Taeyong selamat atas ulang tahunnya. Ia pun memberikan surat dari nenek penjual barang antik kepadanya. Taeyong Palsu membaca surat tersebut yang mengatakan bahwa anak yang nasibnya ditukar tak bisa bertemu dengan orang tua aslinya pada hari ulang tahunnya. Taeyong Palsu dan gegabah segera mencari Seungcheon Palsu yang ternyata pergi dengan Hyojin. Taeyong Palsu masih mencari Taeyong asli, namun kemudian ia melihat Hwang Yundo datang menuju Taeyong asli.
Taeyong palsu pun langsung memeluk pria itu dan menghentikannya untuk tidak melihat Taeyong yang asli. Jui di sisi lain mulai memikirkan keanehan Seungcheon yang sangat mirip dengan Taeyong. Namun kemudian ia dimarahi karena bergaul dengan orang-orang miskin. Kembali ke orang tua Taeyong, keduanya membicarakan sosok Taeyong. Ibu tiri Taeyong terlihat menelpon seseorang dan memintanya untuk kembali ketika Hwang Yundo akhirnya mulai percaya pada Taeyong. Adegan kini memperlihatkan Taeyong palsu yang pergi bersama dengan Juhi mencari nenek penjual barang antik. Namun keduanya tidak menemukannya. Jui juga mengatakan bahwa dirinya mengunjungi rumah Seungcheon yang membuat pria itu kaget. Keduanya pun berjalan bersama dan Taeyong palsu bertanya pada Juhi apa yang gak disitu lihat dari sosok Seungcheon, dan akhirnya Juhi mengungkapkan bahwa ia menyukai Seungcheon. Di sisi lain, kediaman Seungcheon mungkin menunggu Taeyong yang sedang pergi bersama Juhi. Ia kemudian melihat sosok kakak Seungcheon bersama dengan para debt collector, namun dirinya malah terlibat dalam pertengkaran. Seungcheon palsu di rumahnya mendapati sebuah kue di kulkasnya dan ayahnya ternyata memberikannya untuknya. Di rumah Taeyong, Moonki menceritakan apa yang terjadi dan ia merasa kasihan dengan keluarga Seungcheon. Moonki juga mengatakan bahwa Taeyong banyak berubah belakangan ini, khususnya perihal senjata, karena kejadian di Amerika. Taeyong palsu pun memikirkan apa yang sebenarnya terjadi pada Taeyong di masa lalu. Hari berganti dan Taeyong palsu bertemu dengan sosok debt collector rumah Seungcheon yaitu An Muin. Taeyong berniat untuk memberikan pelajaran kepada mereka dan Moonki pun menghajar mereka semua untuk Taeyong. Pada akhirnya Taeyong palsu berhasil menekan An Muin untuk meminta maaf kepada keluarga Seungcheon. Hari berganti kini di sekolah, Taeyong palsu memperhatikan Jui dan Seungcheon palsu yang bersama. Yejin pun kemudian muncul memberikan pria itu kopi kaleng sebagai hadiah ulang tahun versi tulusnya. Taeyong palsu pada akhirnya memutuskan untuk mengikuti sosok Juhi, dan kemudian ia melihat sosok misterius yang mengikuti Juhi. Jui merasa takut ketika merasa seorang mengikutinya. Jui pun kemudian diserang oleh ayah Nara. Untungnya Taeyong palsu berhasil menyelamatkan Juhi, walau tak berhasil menangkap pria itu. Jui pun menceritakan bahwa sosok pria itu adalah ayah dari Nara. Nara ternyata dikeluarkan karena mencuri jam tangan milik Juhi dan akhirnya meninggal dunia, yang membuat ayah Nara menyimpan dendam kepada Juhi. Taeyong palsu pun mengatakan bahwa apa yang terjadi bukanlah salahnya. Taeyong palsu juga mengatakan bahwa Juhi harus menutupi bekas luka di lehernya. Kembali ke rumah Taeyong, Taeyong palsu memikirkan apa yang ia harus lakukan selanjutnya untuk menarik hati ayahnya. Ayah Taeyong kemudian sadar bahwa Taeyong telah melihat wasiatnya. Taeyong palsu pun meminta ayahnya agar ia bisa menjadi pewaris dari Dosin Group. Selanjutnya kembali ke sekolah, Taeyong palsu dikagetkan dengan sebuah pesan misterius dan surat nenek penjual barang antik yang ada di bukunya. Ketika mencari pengirim pesan, Seungcheon palsu datang sambil membawa ponselnya, membuat Taeyong palsu dibuat kaget. Episode 3 drama Korea The Golden Spoon berakhir dengan cukup menegangkan. Sekian rangkuman drama Korea The Golden Spoon episode 3. Untuk mengetahui kisahnya lebih lanjut dan lebih lengkap, kalian dapat menonton dramanya. Terima kasih.